Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Diana Rahma. Di video kali ini saya akan rebake atau membuat ulang roti tawar dari channel Kalori Restoran. Di keterangan videonya dijelaskan kalau ini tuh adalah roti tawar yang populer di Jepang, di mana teksturnya itu lembab, empuk, dan kenyal. Selain itu, daya tarik dari resep ini buat saya adalah resepnya tanpa telur, karena anak saya itu kan ada yang alergi telur. Jadi ini bisa alternatif untuk disajikan buat anak saya yang alergi telur. Nah, kemudian ini juga memakai madu. Jadi saya tuh pernah buat roti madu rebake dari channel Mami Oven. Itu teksturnya itu hasil akhirnya jadi lembab banget. Jadi enak gitu, nggak kering pasti makan. Nah, sekarang kita coba langsung ke proses pembuatannya. Pertama-tama saya tawing dulu whipping cream sama UHT-nya. Ini udah di frozen karena waktu beli itu kan ukuran 1 liter dan nggak langsung habis di awal pembelian. Oke, ini udah cair. Sekarang saya masukkan bahan ini menjadi bahan cairan. Pertama-tama kita siapkan air dan gula pasir juga ragi, kemudian kita aduk sampai larut. Ini akan mempercepat untuk kita mendapatkan adonan yang lembut ya, jadi nggak ada kasar-kasar dari si gula pasir khususnya. Selanjutnya kita masukkan bahan kering, terigu, dan di sini udah ada garamnya ya. Di sini kita bahas sedikit mengenai hidrasi atau pengairan dalam adonan roti dan juga donat. Itu kalau kita mencoba resep baru punya orang, itu untuk pengairannya jangan plek kita tuh ngikutin 100%. Karena kan kelembaban tepung, kelembaban ruangan tempat kita kerja itu lain-lain. Sehingga itu akan mempengaruhi keperluan cairan di tepung kita masing-masing. Di sini kan cukup tinggi pengairannya itu 250 gram ya total cairan. Artinya 83% pengairannya dari tepungnya. Dan untuk tipsnya ini kita gunakan kurang dulu, jangan total segitu. Saya gunakan airnya 70 gram dulu, sedangkan diresepkan 80 gram. Kalau kurang baru nanti kita tambah lagi. Oke, kita lanjut ya. Ini kita hidrasi atau kita basahi semua bahan keringnya sampai rata. Boleh menggunakan tangan ya biar cepat. Oke, ini bahan keringnya udah terhidrasi semua. Nah, selanjutnya teman-teman boleh langsung kasih margarin atau butter dan langsung uleni. Tapi saya akan autolisis dulu biar membantu pembentukan gluten. Ini saya masukkan ke dalam kulkas sekaligus juga untuk membuat suhu adonan ini relatif dingin ya. Jadi nanti pas habis di mixer, di uleni itu nggak terlalu hangat adonannya. Setelah disambi kerja ini 2 jam di kulkas, sudah sedikit mengembang. Dan setelah diautolisis ini sudah terbentuk gluten, cirinya ini udah ada elastisitas dan udah terbentuk gluten tuh ada membran bening seperti ini. Tahap selanjutnya kita masukkan lemak. Di sini teman-teman bisa menggunakan margarin atau butter atau mentega dan kita akan uleni. Uleninya boleh dengan manual ya pakai tangan atau dengan mixer elektrik. Kapasitas hand mixer Miyako punya saya ini sebenarnya hanya untuk 250 gram tepung kering maksimalnya. Tapi kalau misalnya adonannya lembut, kayak ini kan banyak cairan jadi lembut. Di atas 2,5 itu bisa. Jadi mesinnya tuh nggak keberatan karena adonannya lembut. Oke, ini saya sudahi kurang lebih menguleninya 6 menit dengan menggunakan mixer. Di sini nggak mesti 6 menit, teman-teman pakai feeling aja berdasarkan pengalaman berapa lama kebutuhan adonannya untuk di mix dengan hand mixernya. Di sini saya 6 menit karena kita harus manage temperatur atau suhu adonan ya. Saya nggak mau nanti adonannya terlalu hangat. Lagi pula tadi kan sudah autolisis, sudah ada bentukan gluten, jadi mixernya nggak usah dipakai lama-lama. Nah, total adonannya sekian, tapi saya nggak pakai semua untuk loyang yang ada di rumah. Untuk jelasnya teman-teman wajib baca keterangan di kolom deskripsi. Setelah menentukan total gram adonan untuk loyang kita,
Ini saya bagi 4 dan kita akan rounding satu persatu. Ini adonannya kerasa sangat soft banget, jadi nggak terlalu kokoh ya. Jadi ini ngerondingnya juga agak harus pelan-pelan gitu. Setelah semuanya di rounding, kita tutup dan kita resting 10 sampai 15 atau 20 menit. Oke, ini udah resting. Kalau ini saya cuma 10 menit aja restingnya, dan ini supaya tempat kerjanya leluasa. Yang tiganya kita simpan dulu di tempat ya, atau di piring. Ini loyangnya kita olesi dulu dengan margarin atau mentega, dan itu ada tanda merah untuk nanti tanda fermentasinya udah cukup kalau sudah sampai titik merah itu. Selanjutnya ini teman-teman bisa lihat untuk pembentukan. Yang pertama ini karena kan adonannya itu kayak soft banget gitu, jadi saya tuh ragu-ragu untuk proses digasingnya. Nah, jadi apa ya, kayak kurang mau neken gitu karena khawatir adonannya tuh kayak rusak. Yang pada akhirnya justru proses digasingnya nggak sempurna, jadi adonannya malah masih ada gelembung-gelembung di kulit luarnya tuh kayak gini teman-teman. Jadi akhirnya saya putuskan untuk simpan dulu, ini resting dulu, nanti kita akan bentuk lagi. Untuk pembentukan yang kedua, ini teman-teman kayak gini aja ya, jangan ragu untuk digasing supaya gelembung udara yang udah terbentuk di dalam itu bisa keluar, jadi nanti adonannya akan lebih mulus dan di dalam itu pori-porinya akan lebih halus. Oke, ini udah selesai semua dibentuk, dan catatan yang tadi pertama ini yang awal tadi digasingnya nggak bagus, kan di resting dulu, habis di resting di roll lagi, dibentuk lagi, itu hasilnya lebih bagus karena dia lebih kokoh atau lebih firm. Jadi kalau teman-teman mau hasilnya lebih bagus, dibentuk, di resting, dibentuk lagi, insya Allah hasilnya lebih bagus. Ini tutupnya jangan lupa dioles juga ya. Dan ini kita akan fermentasikan, durasinya nggak bisa sama, tergantung suhu adonan, suhu ruangan masing-masing. Nah, ini sudah setinggi ini, dan sebelum mencapai titik fermentasi akhir, saya akan sudah mulai memanaskan oven. Ini memang agak perlu sering latihan ya di dapur kalau untuk mengira-ngira fermentasi. Di sini saya pakai oven tangkring. Jadi saya tuh memilih lebih baik kecepatan nih manasin oven daripada lambat. Dan ini ovennya saya ganjel ya di bagian dasar oven itu dengan loyang kecil supaya meninggi dan agak menjauhi sumber api, karena kalau disimpan di dasar oven itu sudah pengalaman sering banget bawahnya gosong sedangkan dalamnya atau atasnya itu belum matang sempurna. Oke teman-teman, ini menjadi catatan pentingnya manajemen suhu, manajemen waktu. Di sini saya nunjukinnya nggak yang benar sih, yang nggak tepat, tapi ini harus jadi pelajaran. Di sini sudah 12 menit dipanaskan dengan api besar, udah mencapai suhu di atas 200 derajat Celcius. Tapi apa yang terjadi, si fermentasi rotinya belum selesai, jadi masih perlu waktu lagi untuk mengembang. Akhirnya di sini saya matikan dulu kompornya, yang otomatis dia akan turun lagi suhu di dalam oven. Nah, di sini saya matikan dulu kompornya, nunggu lagi fermentasi rotinya, dan saat fermentasi sudah selesai, saya lupa memanaskan lagi si ovennya. Akhirnya, saat memanaskan lagi, si rotinya udah nambah ngembang ya. Disinilah terjadi yang namanya agak overproofing nih teman-teman. Oke, akhirnya saya panggang adonan ini, tapi sayang banget ya setelah dimasukkan adonan ini suhunya kok susah turun. Kayaknya karena emang suhu ovennya kepanasan di sini. Padahal disarankan ini tuh harus dipanggang di suhu yang relatif rendah. Jadi ini udah rotinya adonannya overproofing, suhunya susah turun alias ketinggian. Ya kita lihat aja nanti gimana hasil akhirnya.
Baik teman-teman, ini hasilnya seperti kita lihat. Ini tengahnya tuh agak cekung sedikit. Ini barangkali adalah hasil dari atau efek dari karena tadi overproofing sedikit dan juga suhunya agak terlalu tinggi. Jadi kurang firm, kurang kokoh pas keluar ini. Oke, kita tunggu dulu sampai suhunya turun ya. Baik, ini udah 2 jam didinginkan, dan kalau udah didinginkan terus agak menurun tengahnya, bagian atasnya itu wajar ya. Kita lihat aja yang di kalori restoran juga kayak gini, kalau pas sudah didinginin tuh jadi agak cekung ya. Karena kan ini memang dari bahan makanan yang lembut, jadi wajar kayak ini teman-teman. Oke, sekarang kembali ke roti hasil buatan saya. Kita lihat serat bagian dalamnya. Ternyata ini tuh halus banget, lembut dan juga lembab. Cuman ini lihat ya teman-teman, ada bagian atas ini yang kayak gini. Ini tuh saya yakin ini hasil dari overproofing, jadi ngembang terlalu cepat di dalam waktu masih di loyang, kemudian terus kempis jadinya agak sedikit bantet di atasnya. Kayak tidak apa-apa. Sekarang kita lihat lagi, ini benar-benar dapet cuinya, tapi alatnya itu alat yang tetap bisa digigit, lembut gitu. Mungkin kalau di permen tuh kayak Yupi, dia kenyal tapi dia tetap bisa digigit dengan mudah gitu. Nah, ini penampilan teksturnya, ini seratnya halus banget, ini nggak kesorot lampu kamera, jadi ini lebih jelas ya seratnya. Sekarang kita coba potong yuk, dan kita lihat gimana kalau hasil potongan menggunakan pisau. Ini teman-teman, hasilnya tuh emang bagus banget, terlihat halus dan rapi pori-pori di dalamnya. Dan untuk hari pertama ini, belum lama dari pembuatan, ini kulitnya agak terasa sedikit alot ya, tapi keesokan harinya enggak, jadi lembut aja semuanya. Nah, ini bisa dilihat, ini setelah keesokan harinya kulitnya tuh udah nggak alot lagi, gampang dipotek walaupun dengan satu tangan. Nah, karena roti yang ini tuh sempet nggak tepat ya pengaturan suhunya, pengaturan durasi fermentasinya, jadi saya latihan lagi besoknya yang ini, dan berusaha setepat mungkin ngatur durasi fermentasi dan suhunya, dan hasilnya memang jauh lebih baik seperti ini teman-teman. Nah, pas keluar dari ovennya, ini nggak terlalu cekung kayak yang kemarin. Tapi setelah didinginkan wajar ya kalau dia agak menurun bagian tengahnya. Sekali lagi, karena kita membuat makanan dari bahan yang lembut. Ini hasilnya juga yang benar-benar memuaskan, recommended banget resep ini, teman-teman harus coba karena rasanya juga enak banget. Untuk pembuatan yang kedua ini saya modif, di setiap gulungannya itu dikasih potongan DCC atau coklat batangan. Nah, setelah dipanggang kan dia jadi meleleh, dan ini aduh enak banget nih, seratnya tuh halus. Dan roti tawar ini sekarang udah ada manis-manisnya ya, jadi udah nggak tawar lagi. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini. Yang benarnya, yang salahnya, mudah-mudahan kedua-duanya bisa bermanfaat buat teman-teman untuk menghasilkan roti yang lebih bagus lagi di rumah. Beberapa tips untuk membuat roti dan donat di rumah supaya lebih bagus lagi bukan cuma ada di video ini, tapi ada di beberapa video lainnya. Teman-teman ubek-ubek aja sendiri channel ini, mudah-mudahan ada video yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.